Selamat pagi sahabat bisnis Sulawesi, bagaimana kabar hari ini? Semoga di akhir pekan ini semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, untuk bisa beraktivitas dengan baik dan tentunya lebih produktif. Dan seperti biasa, sahabat Putra hadir menyapa sahabat bisnis Sulawesi dalam obrolan terkait dengan pasar modal Indonesia, yang mana di dalamnya akan selalu ada market review, analisa data, dan yang pasti akan ada rekomendasi saham. Dan ini sangat penting untuk para trader dan juga investor yang berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, kali ini saya hadir bersama sahabat saya dari IDX Sulsel. Nanti akan ada Mas Irfan Ibrahim, kemudian ada branch manager dari MNC Sekuritas, Mas Adrian. Selamat pagi Mas Irfan. Selamat pagi Bli Bali. Gimana kabarnya Bli? Baik-baik. Mas Irfan, sambil kita menunggu Mas Adrian bergabung juga, bisa kita mulai dulu. Seperti biasa Mas Irfan, kita awali obrolan kita dengan market review. Oke, terima kasih Bli Bali. Selamat pagi sahabat bisnis Sulawesi. Sama seperti kemarin, kita akan sharing sedikit terkait market kita ya, sambil menunggu Pak Adrian buat join. Nah, benar yang disampaikan oleh Bli Bali ya, bahwa biasanya di awal bulan kan ada penurunan, tapi mungkin perlu catatan juga bahwa di bulan Januari kan harusnya sih ada Januari efek ya. Biasanya kan ada kenaikan saham tuh di bulan-bulan Januari, Februari sampai dengan Maret ya. Selain Januari efek kan kita tahu ada pelaporan mengenai laporan keuangan masing-masing emiten. Biasanya kan dimulai di bulan-bulan ini ya, sampai bulan Mei nanti ya. Nanti di situ kelihatan bagaimana sih performa emiten-emiten untuk tahun 2021 kemarin ya, di akhir tahun atau di kuartal keempat yang sudah diaudit. Itu bisa menjadi acuan biasanya sih buat investor kita maupun trader kita ketika ingin memilih saham ya, buat mereka transaksikan, ataupun buat investor dan buat mereka beli lagi ya, buat disimpan untuk tahun 2022 atau di awal tahun. Nah, untuk perdagangan hari Kamis kemarin ya, setelah mengalami kenaikan yang lumayan tinggi beli ya, di hari sebelumnya ya, di hari Kamis kemarin ya, indeks kita mengalami pelemahan ya, bahkan mostly berada di level negatif ya sepanjang sesi. Walaupun mungkin di awal sesi sempat naik ya, sempat naik lumayan tinggi sebetulnya kenaikannya di awal sesi ya. Bahkan sempat menembus titik tertinggi di 6.730 atau naik 0,34%. Namun setelah itu ada penurunan ya, bahkan menyentuh titik terendahnya di 6.648. Nah, yang menarik sebetulnya dia boleh dicermati karena setelah menyentuh titik terlemah kemarin ya, titik terendahnya di 6.648 atau turun 0,88%, indeks kita sempat mengalami kenaikan lagi atau rebound ya, dengan di akhir sesi ditutup di 6.683,85 atau turun ya, minus 0,35%. Ini kalau secara teknikal sih menunjukkan bahwa sebetulnya sudah ada rebound sebetulnya untuk perdagangan kemarin. Beliau sedikit rebound setelah sempat turun di titik terendah. Dan kalau kita cermati untuk perdagangan kemarin sebetulnya tidak seramai dengan perdagangan sebelumnya. Bahkan kan di minggu ini kalau nggak salah kita sempat mencatat nilai transaksi atau value transaksi sampai 14 triliun dalam sehari ya. Bahkan kemarin juga sempat di 12,4 triliun. Tapi untuk perdagangan di hari Kamis kemarin ya, itu value transaksi kita di 10,5 triliun. Which is ini berarti masih di bawah sebetulnya ya rata-rata transaksi kita untuk tahun ini, dimana kalau kita averaging dari awal tahun rata-rata transaksi kita kan di angka 12,1 triliun. Tapi yang menarik adalah walaupun dari sisi value-nya rendah, tapi dari sisi frekuensi sebetulnya frekuensi transaksi kita kemarin lumayan tinggi ya, di angka 1,4 juta, tepatnya di 1.433.430 kali frekuensi perdagangan.
Dan kalau kita cermati lagi lebih detail untuk perdagangan kemarin, ada beberapa saham kan yang mempengaruhi indeks kita ya, khususnya IHSG kita ya untuk perdagangan kemarin, bahkan yang membuat indeks kita lumayan turun cukup dalam adalah saham-saham yang jelas market cap-nya besar, tapi sudah pernah naik sebetulnya di hari sebelumnya. Misalnya ada BBCA yang kemarin turun minus 1,04%. Arto turun minus 4,0%, ini lumayan besar sebetulnya ya. Kalau kita perhatikan dari market cap-nya juga lumayan tinggi ya. Kita tahu kalau BCA kan market cap-nya sampai 900-an triliun ya, 943 triliun. Arto itu di 228 triliun market cap-nya. Dan kemarin juga MTEK turun minus 4,5%. Ini lumayan besar juga karena kalau kita lihat market cap-nya juga lumayan besar ya, ada 122 triliun ya. Terus ada MDK juga yang minus 2,7%. Nah, yang mampu melawan penurunan saham-saham tersebut kalau kita perhatikan cuma ada BBRI ya, yang kemarin naik 1,5%, which is market cap-nya masih di bawah BCA. Kalau kita lihat market cap BBRI kan cuma 20 triliun, diikuti oleh TPAA ya. Terus ada Telkom juga yang lumayan besar yang naik 0,7% dengan market cap 416%. Jadi mostly sebetulnya penurunan indeks kita kemarin disebabkan penurunan saham BCA, Arto, dan MTEK sebetulnya ya, yang lumayan besar untuk perdagangan kemarin. Nah, pagi Pak Adrian. Oke, selamat. Oke, saya lanjut bentar Pak ya. Oke, nah kita lanjut dari price movement-nya kita ya di perdagangan kemarin ya. Antara saham-saham yang mengalami kenaikan dan mengalami penurunan, berbeda dengan hari sebelumnya yang lebih banyak saham yang mengalami kenaikan. Untuk hari Kamis kemarin, perdagangan hari Kamis kemarin, saham-saham yang mengalami kenaikan cuma 30% ya kalau kita totalkan ya, 30% dari total saham yang beredar, sedangkan yang mengalami penurunan itu ada 39%. Jadi lumayan besar ya, 39% yang mengalami penurunan. Bahkan kalau kita lihat yang mengalami kenaikan di perdagangan kemarin ya, yang mengalami kenaikan di atas 2% ada 108 saham ya. Sedangkan yang kenaikannya 0 sampai 2% ada 120 saham. Kalau kita bandingkan untuk saham-saham yang mengalami penurunan antara 0 sampai minus 2% ada 185 saham ya, lumayan banyak nih. Sedangkan bahkan saham yang penurunannya di bawah minus 2% ya, ada 116 saham. Jadi lumayan banyak sebetulnya saham-saham yang mengalami penurunan untuk perdagangan kemarin. Ini wajar. Jadi wajar kalau kita lihat dari sisi indeks kita juga ada penurunan ya dari sisi grafiknya, bahkan tadi saya sampaikan mostly berada di zona negatif. Nah, tapi yang menarik adalah di hari Jumat ini kita tahu kan biasanya kalau berkaca dari beberapa minggu terakhir ya dari bulan Desember, biasanya di hari Jumat kan ada kenaikan ya, agak berbeda mungkin historinya mungkin tahun lalu yang kalau hari Jumat orang jualan biasanya kalau di kita nih. Sekarang kalau Jumat itu biasanya cenderung ada kenaikan, apalagi kalau kita lihat biasanya di awal-awal minggu, di hari Senin biasanya ada penurunan, Selasa ada penurunan, tapi untung minggu ini Selasa libur, jadi penurunannya cuma di hari Senin. Nah, kita lihat di hari Jumat ini apakah akan mengulang histori yang sama, marketnya akan technical rebound ya, karena kalau melihat sentimen-sentimen yang beredar di market kan mostly masih sentimen-sentimen yang sama sebetulnya, yang pernah kita bahas ya, baik itu mengenai pengetatan suku bunganya The Fed ya, baik itu mengenai COVID-19 ya, semuanya sih masih terkait sentimen tersebut. Paling kita lihat dari teknikalnya ini di hari Jumat akan seperti apa, nanti mungkin dibahas sama Pak Adrian ya. Mungkin seperti itu Belia untuk data awal yang mungkin bisa didiskusikan sama Pak Adrian, bagaimana sih review atau pergerakan market kita untuk minggu ini akan seperti apa ke depannya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat sentimennya yang sama gitu, kemungkinan akan rebound kembali ya indeks kita di hari ini. Tapi kalau misalnya kita lihat di beberapa daerah
sudah kembali mulai melakukan pembatasan-pembatasan ruang gerak masyarakat. Nah, apakah itu juga akan mempengaruhi atau seperti apa? Mas Adrian, tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Mas Irfan terkait dengan data-data perdagangan kita untuk hari kemarin, Mas Adrian, di mana indeks harga saham gabungan kita itu mengalami pergerakan mengalami kontraksi atau penurunan sekitar 0,30% dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Untuk hari ini seperti apa nih Mas Adrian prediksinya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bli, sahabat cuan dimanapun Anda berada. Jadi secara grafik saya lihat kemarin indeks kita di 6.700. Dan kalau kita perhatikan beberapa lama ya, dan di situ terus koreksi lagi turun 6.500-an lebih. Jadi kita arahnya di 65-an, 67. Jadi kalau teman-teman trader yang suka swing trading itu kalau mau berpatokan pada technical analysis sebaiknya ketika IHSG kontraksi turun ke level 6.000-an, 6.500 lebih bisa masuk di situ, kemudian jual di 67. Itu strategi teknis yang saya rasa lebih mudah untuk dilakukan, gitu ya. Karena sekarang ini banyak sekali berseliweran kita berita baik dari The Fed yang segera tapering off ya, pembelian obligasi, kemudian Omikron juga yang meningkat, kemudian kemarin ada berita lagi yang saya dengar anak sekolah bakal di ini lagi ya, bakal daring lagi ya, jadi peningkatan COVID. Jadi berita masih simpan siur ke sana kemari, sehingga ini juga mempengaruhi indeks seperti itu dia. Jadi kalau lebih pada teknikal, saya rasa kita main di teknikal aja dulu, melihat IHSG kita. Ketika IHSG 67, hati-hati dulu, jangan dulu beli ya. Jangan beli, tapi ketika indeks di 6.500-an lebih, bisa masuk seperti itu. Apalagi saya lihat transaksi asing dalam 2 minggu ini nilainya kecil ya. Dalam 1 minggu, 2 minggu ini nilainya kecil. Ada BRI, BCA itu yang termasuk dibuang juga ya, meskipun dalam 1 mingguan ini masuk lagi, BRI, BCA masuk lagi, asing masuk lagi di BRI dan BCA, tapi itu pun jumlahnya tipis, Oke, dari sisi teknikal analisis, coba saya cek lagi model grafiknya. BCA juga kurang menarik, BCA, BRI, ataupun juga flat. BRI bisa kalau di level 4.100, kalau teman-teman mau beli di 4.100, jualnya di 4.200, 4.3. Bank Mandiri itu udah ketinggian juga, Telkom juga udah ketinggian, terus Astra juga, Astra udah di bawah sih, akumulasi, tapi trennya masih downtrend. Jadi secara kesimpulan saya lihat masih kurang menarik ya, yang sesuai dengan yang saya katakan bahwa yang minggu lalu saya katakan bahwa di bulan Januari akhir sampai Februari itu biasanya terjadi koreksi. Itu strategi kita. Justru di saat terjadi koreksi itu kita bisa masuk sebenarnya. Itu dia ya. Jangan jadi down. Itu ada strateginya sih. Itu Mas. Oke, sebelum kita lanjut ini Mas Adrian, ini ada pertanyaan dari sahabat kita Outtraders yang menanyakan konflik AS versus Rusia di Ukraina itu apakah akan berdampak secara langsung ini atau berdampak signifikan terhadap pergerakan pasar kita? Kalau yang seperti itu sih udah biasa ya, kalau berita-berita seperti itu ya, konflik-konflik seperti itu biasa. Bahkan dengan China juga dulu udah sering ya, tapi itu nggak terlalu berdampak sih yang saya rasa. Yang lebih berdampak adalah kebijakan The Fed itu yang paling berdampak gitu ya, obligasinya itu yang paling berdampak. Terus inflasinya juga, ini yang lupa saya sampaikan minggu lalu, inflasi Amerika sekarang itu 7%, Mas Bli, itu tertinggi selama 20 tahun kalau nggak salah nih. Nah itu yang perlu kita pahami, bahwa apa makna daripada inflasi 7% itu, artinya Amerika saat ini mengalami penetrasi ekonomi ya, dari kejatuhannya ya, beberapa tahun yang lalu. Sekarang terjadi inflasi, harga barang meningkat ya. Kenapa meningkat? Karena banyak permintaan. Kenapa banyak permintaan? Karena ekonomi mereka mulai pulih. Nah ini tidak lepas daripada kebijakan Donald Trump waktu COVID-19 tahun lalu, ketika mereka menggelontorkan
menggelontorkan bantuan BLT ya untuk warganya itu sekian triliun gitu ya, sehingga ini memicu pembelian yang besar, ekonomi mereka pulih ya, dan itu yang menjadi hutang besar bagi Amerika ya, termasuk Indonesia juga, karena Indonesia juga melakukan hal sama tapi nilainya nggak sebesar itu. Nah, pembelian yang besar, permintaan yang besar mengakibatkan inflasi yang tinggi. Nah, otomatis suku bunga juga naik kok seperti ini, harus direm. Terjadi perbankan ya, kebijakan perbankan, operasi moneter ya. Jadi harus dilakukan operasi moneter supaya tidak terjadi inflasi yang tinggi dengan cara suku bunga dinaikkan. Kalau suku bunga dinaikkan, harga obligasi turun. Biasanya rumusnya seperti itu. Nah, ini yang sedang dicermati oleh semua pelaku pasar di seluruh dunia. Nah, ini bisa berdampak kepada ke saham juga seperti itu. Jadi memang harus kita harus jeli-jeli, ibaratnya kita masuk dalam hutan, kita harus pintar-pintar baca peta ya apa yang bakal terjadi situasinya. Tapi yang terpenting adalah yang sering saya ulang-ulang, khususnya bagi teman-teman yang newbie, jangan dulu menggunakan dana-dana pinjaman ya gitu ya, itu dana pinjaman. Kalau sekuritas sih senang-senang aja sih, karena itu ada bunganya ya kita. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak sependapat dengan hal itu. Saya lebih kepada nasabah ya, supaya melindungi mereka. Kasihan investor kalau sudah jatuh sahamnya harus bayar bunga terus. Ini fakta realita yang saya handle tiap hari, seperti ini kasusnya Mas Bli. Seperti itu. Banyak yang menggunakan dana pinjaman, tapi sahamnya turun terus, akhirnya harus di-cut loss, sudah bayar bunga lagi, rugi lagi, dan itu sebagainya. Dari sekuritasnya senang-senang aja. Tapi kalau di sana tidak sependapat seperti itu. Itu pertama. Kemudian gunakan momentum ketika Januari, Februari, bulan-bulan tertentu IHSG mengalami koreksi. Saatnya kita masuk sebenarnya di situ. Saatnya kita masuk, jangan terlalu panik. Tunggu momentumnya, kita masuk. Terus strateginya di bulan Maret, April, Mei kita jualan di situ. Ketika sudah mulai ada berita-berita positif terkait pembagian dividen, jadi pilihlah saham-saham yang akan membagikan dividen besar, gitu ya. Ketika harganya sudah mulai ditarik, ya jual aja, nggak usah tunggu dividennya, karena hati-hati juga dengan dividen trap. Istilahnya dividen trap itu kita beli dapat dividennya, tapi harga sahamnya justru anjlok, gitu, kita ketinggalan. Seperti itu. Bisa saja kita masuk mengejar dividen, tapi ada strategi kita pakai. Artinya ketika harganya turun, anjlok dalam, kita bisa masuk lagi di bulan-bulan 8 ya, bulan 9 untuk lakukan averaging dari harga yang anjlok tadi. Itu banyak ini strategi fund manager sih yang biasa digunakan seperti itu, Mas Bli. Oke, seperti yang Mas Adrian sampaikan tadi terkait dengan pertanyaan dari sahabat kita traders di situ. Nah, apakah konflik dari Amerika Serikat versus Rusia di Ukraina itu akan berdampak langsung terhadap ekonomi Indonesia? Mungkin akan ada dampaknya, tapi seperti yang Mas Adrian sampaikan tadi, bahwa itu sudah terbiasa menghadapi isu-isu atau berita-berita seperti itu. Kan seperti itu Mas Adrian ya. Nah, di samping sentimen secara global yang memang akan mempengaruhi pergerakan indeks kita ini, Mas Adrian. Nah, kalau misalnya kita lihat belakangan ini kan sudah mulai lagi ada pengetatan dengan pergerakan masyarakat di beberapa wilayah, termasuk juga siswa-siswi atau mahasiswa yang tadinya sudah mulai melakukan pembelajaran dengan tatap muka langsung, kini kembali mungkin ada yang 50% atau bahkan ada sebagian yang sudah menutup karena ada kasus varian lingkup di sekolah atau di kampus. Nah, hal itu akan seperti apa mempengaruhi indeks kita nih, Mas Adrian? Oke, jadi terkait dengan peningkatan kasus COVID ya, sekarang ini mulai terjadi lagi. Jadi ini ada keunikan, ada cerita tersendiri saya di balik ini ya, di balik cerita seperti ini. Karena di tahun kemarin waktu IHSG kita meloncat ya, lompat tinggi itu, bahkan justru di saat terjadi COVID-19 yang justru besar lonjakannya. Itu dia. Itu ada anomali di situ. Jadi ketika awal-awal COVID itu tahun lalu ya kalau nggak salah ya, itu kan beritanya COVID meningkat, tapi justru IHSG kita bagus. Nah, seperti itu. Nah, justru terbalik ketika beberapa bulan yang lalu COVID mulai teratasi, justru bursa kita justru turun gitu kinerjanya. Itu dia. Jadi ada pola-pola tertentu yang bisa kita
dalami bahwa jika saja mungkin saja terjadi hal serupa kembali lagi ya, bisa saja jika kita naik ya. Jadi jangan terlalu pesimis. Jadi bisa saja momentum itu digunakan oleh para bandar-bandar, para market maker untuk apa namanya ceritanya misalnya aktivitas terbatasi lagi nih ya, toko-toko mulai tutup, industri mulai tutup lagi dan lain sebagainya. Otomatis para pelaku industri, para pebisnis yang selama ini aktif di sektor real, mereka masuk lagi ke pasar bursa ya, pasar ya. Mereka trading lagi malah. Dan di situ momentum untuk men-trigger IHSG kita untuk naik lagi. Jadi cara melihatnya seperti itu mungkin kira-kira Mas Bli. Oke, termasuk jumlah investor juga bertumbuh sangat signifikan ya di tengah pandemi seperti yang di tahun 2021 itu ya. Ya. Oke, Mas Adrian, tadi Mas Adrian menyampaikan selain kita menghindari dana pinjaman untuk bagaimana kita berinvestasi di pasar modal, karena itu juga efeknya tidak bagus ya, sebagaimana pengalaman Mas Adrian menemukan beberapa nasabah terkait dengan hal itu. Nah, Mas Adrian menyampaikan bahwa kita harus pintar memanfaatkan momen di mana Januari, Februari, Maret ini kita harus ngambil di situ untuk kemudian kita lepas lagi di bulan April, Mei, Juni, karena di situ akan ada apa namanya take profit atau apa di dividen. Nah, kalau misal kita mengambil momen di sekarang kan tinggal Februari dan Maret ini, dengan melihat berbagai sentimen baik secara global maupun dalam negeri, ini sektor-sektor apa yang memang menurut Mas Adrian itu pantas untuk diambil oleh para trader dan juga investor kita nih, Mas Adrian? Kalau berbicara sektor sih, saya tidak terlalu ini. Saya justru mengarahkan carilah perusahaan emiten yang continue membagikan dividen, ya, continue membagikan dividen. Kalau dari sektor energi misalnya Adaro tuh rajin membagikan dividen dan dividennya lumayan. Itu Adaro, PTBA ya, itu dia. Hanya kita sesuaikan ketika mau membeli saham-saham misalnya Adaro posisinya di harga mana. Kalau sudah murah dan akan membagikan dividen ya masuk, itu momentum yang bagus tuh. Kalau harganya sudah murah masuk ya, saya belum perhatikan sekali nih dan membagikan dividen itu dia. Dan khususnya saham-saham perbankan sih, saham perbankan itu paling aktif membagikan dividen. BRI ya gitu ya, BCA kemahalan ya, BRI, Mandiri, BNI, itu dia, itu yang harus diperhatikan juga. Kemudian apalagi telekomunikasi, Telkom ya. Telkom itu bisa diperhatikan. Ada selain Telkom ada juga TOR ya, Tower Bersama ya, Menara itu membagi dividen juga kalau nggak salah. Jadi pokoknya pilih saham-saham, teman-teman bisa ya pilih saham-saham. Gampang sih sebenarnya, teman-teman bisa ambil download itu loh, bisnis RTA ya. Ada di Play Store itu, tinggal klik saja RTI Bisnis ya. Aplikasinya ringan sih ya, di Play Store tinggal klik di situ, download, isi ininya, nanti di kolom-kolom pembagian dividen itu tampil bulan berapa rata-rata mereka membagikan dividen. Jadi pilih saja saham-saham yang sering membagikan dividen yang harganya lagi murah saat ini. Jadi artinya apa namanya resiko ininya lebih bisa teratasi kalau harganya sudah murah, terus akan bagi dividen. Margin of istilahnya risk of marginnya itu rendah ya gitu ya. Jadi tinggal menunggu naiknya saja. Kalau harga sudah murah, terus sudah ada berita-berita pembagian dividen, biasanya harga ditarik tuh. Jadi posisinya bagus. Begitu aja strateginya, Mas Bli. Jadi memang kita bisa menyimak karena yang memang aktif memberikan dividen untuk kita ambil di Februari Maret ini, kemudian kita lepas di April, Mei, dan Juni, di mana sebagian besar emiten di sana membagikan dividennya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sekarang kita kembali ke Mas Irfan nih, Mas Irfan tadi juga sudah disampaikan dan ini juga selalu diingatkan setiap kali kita live ini dengan Mas Adrian, itu adalah hindari dana pinjaman untuk bagaimana kita berinvestasi di pasar modal. Nah, kalau setahunnya Mas Irfan, itu kira-kira efek terbesar yang dihadapi oleh investor atau para trader dengan menggunakan dana pinjam itu seperti apa nih, Mas Irfan? Sehingga mereka memang untuk kita beri edukasi dan bisa menghindari dana-dana pinjaman itu sendiri. Oke, nah sebetulnya kan secara teori investasi kan harusnya itu hasil filter dari beberapa kebutuhan keuangan kita ya yang sudah terpenuhi, baru sisanya itu buat investasi. Jadi sebetulnya secara teori harusnya memang perlu dihindari
bukan perlu ya, harus dihindari menggunakan dana pinjaman ya, buat apalagi buat investasi ya, apalagi investasinya di sarana yang resikonya yang averaging seperti saham ya di pasar modal. Dan kita tahu kan harga saham kan agak fluktuatif dia ya, berfluktuasi ya. Jadi kalau misalnya menggunakan dana margin atau dana pinjaman, ketika harga sahamnya turun, apalagi sekarang kan fluktuasinya semakin ini ya, kita jadi posisi lagi sideways nih, fluktuasinya kencang nih. Ketika harga sahamnya turun kan ada kewajiban nih buat si investor buat melakukan cut loss ya. Dan ketika misalnya tidak cut loss, misalnya ya tidak cut loss, tetap harus membayar bunga pinjaman. Pun misalnya berani cut loss ya, double itu namanya double ini ya, lihat double cut loss ya, sudah harus cut loss, harus bayar bunga pinjaman lagi. Berbeda kalau menggunakan dana yang non margin ya, maksudnya dana cash yang digunakan ketika melakukan pembelian saham. Kan yang namanya saham kan sebetulnya defaultnya buat investasi jangka panjang gitu ya. Jadi masih adalah kesempatan buat menyimpan saham tersebut dan masih bisa menunggu ketika harga sahamnya naik, ketika perekonomian kita kan sudah mulai membaik nih. Apalagi sebetulnya beberapa analis kan memprediksi bahwa tahun ini harusnya kan tahun kebangkitan kita secara ekonomi ya, secara jangka panjang. Bahkan masih ada yang yakin ya bahwa IHSG kita, indeks kita akan ke 7.000, bahkan ada yang optimis sampai ke 7.200. Nah, teman-teman yang menggunakan dana cash kan masih bisa menyimpan sahamnya sampai dengan akhir tahun atau mungkin sampai dengan tahun depan, di mana potensinya masih besar dibanding kalau teman-teman yang berani menggunakan margin atau utang ketika harga sahamnya turun dan harus membayar pinjamannya, kan ya itu yang jadi masalah nantinya. Makanya sebenarnya disarankan, apalagi buat investor pemula, apalagi kebutuhannya buat investasi, janganlah menggunakan dana margin ya. Walaupun mungkin beberapa sekuritas menyediakan ya, tapi biasanya sih ya buat orang-orang tertentu, buat trader yang mungkin sudah berpengalaman, yang sudah lama di market ya. Buat yang masih pemula disarankan janganlah menggunakan hal yang seperti itu. Bahkan Mas Adrian sendiri menyarankan ya, kalau bisa dihindarilah untuk menggunakan dana margin. Mungkin seperti itu. Mas Irfan, terakhir ini, karena apa ya, seperti yang selalu kita sampaikan untuk Mas Irfan, sekarang banyak sekali model-model investasi di luar negara Indonesia. Nah, termasuk salah satunya yang mungkin makin menjadi besar ya sekarang ini, NFT gitu ya. Kan ada juga seperti mengatakan bahwa kalau misalnya mau perubahan otomatis ini banyak lebih dibahas, salah satunya itu model bentuk investasi. Nah, atau apakah kita mau saja dengan cara yang lama? Nah, ini seperti apa? Ini seharusnya masyarakat kita menghadapi hal-hal seperti ini, Mas Irfan. Bisa diulangi sedikit dulu yang di akhir itu, agak kurang kedengaran, sorry. Mas Irfan, sering juga kita bahas ini. Modal banyak sekali investasi yang bermunculan dengan beragam dengan beragam kelebihan sendiri yang notabene itu bisa menarik minat masyarakat untuk bergabung di dalamnya. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa menseleksi investasi mana sih yang harus kita ikuti, yang notabene tidak memberikan bahaya untuk kita itu dalam atau dari sisi keuangan kita. Oke, terima kasih. Ini menarik sebetulnya. Ini sebetulnya sudah sering kita sampaikan, cuma kan yang namanya manusia biasanya sering lupa atau mungkin sering tergoda dengan mungkin penawaran investasi, apalagi investasi bodong. Yang pertama mungkin harus dibedakan antara yang mana investasi, yang mana trading. Itu dulu yang penting ya. Mana investasi, mana trading. Trading ujung-ujungnya kan nyari keuntungan dari jual beli ya. Jadi biasanya short term. Sedangkan investasi kan biasanya buat jangka panjang. Dan produk investasi dan trading kan nanti berbeda. Beberapa produk di luar kan ada yang cocok buat trading, tidak cocok buat investasi jangka panjang. Nah, itu mungkin yang perlu diketahui oleh sahabat bisnis nih. Itu bedakan antara trading dan investasi. Yang kedua, mindsetnya. Di awal buat teman-teman yang mau investasi, perlu ditanamkan di mindsetnya bahwa yang namanya invest tidak ada yang instan ya. Tidak ada orang yang cepat kaya gitu ya, yang bisa cepat kaya raya misalnya dari investasi atau mungkin dari trading, itu harus dibuang dulu jauh-jauh. Semuanya pasti ada prosesnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan terpengaruh atau jangan tergoda dengan iming-iming
keuntungan yang besar. Bahkan apalagi kalau tidak menyebutkan resikonya. Kalau perlu sih harusnya sih di awal kita harus menanyakan apa resikonya, karena kan semua produk investasi belia pasti ada resikonya. Jangan percaya kalau ada orang bilang ini investasi ini untung 30% nggak ada resikonya. Nah, itu patut dipertanyakan ya. Jadi pasti ada resikonya. Tanamkan di diri bahwa semua jenis investasi pasti ada resiko, dan tanyakan apa resikonya. Dan yang keempat yang paling terpenting adalah pahami produk investasinya, itu yang penting. Karena kan setiap produk investasi berbeda, ya. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko teman-teman. Kalau teman-teman tipenya yang sangat menghindari risiko, jadi bukan hanya menghindari risiko, tapi sangat menghindari risiko, sebetulnya disarankan untuk membeli produk investasi yang risikonya sangat kecil. Contohnya misalnya produk-produk perbankan, ya, yang misalnya deposito, ya. Atau kalau misalnya mau yang resikonya kecil tapi agak ada keuntungan dikit, misalnya beli obligasi kalau di pasar modal. Nah, itu resikonya lumayan kecil tuh, bisa menjadi pilihan buat sahabat bisnis. Tapi kalau teman-teman tipenya yang agak moderat, memperoleh keuntungan yang agak lebih moderatnya lebih tinggi, saham bisa menjadi pilihan. Itu pun di saham ada klasifikasinya lagi. Ya, ada yang mungkin saham yang kita kenal, ada saham second liner, ada third liner, ada saham blue chip. Yang buat teman-teman yang tidak mampu menerima risiko tinggi, ya pilihlah saham-saham yang blue chip tadi, ya. Apalagi tipenya investasi jangka panjang. Nah, buat teman-teman yang berani mengambil risiko yang agak moderat dan berani memperhitungkan antara risk and reward-nya, ya, returnnya seperti apa, risikonya seperti apa, bisa melirik saham-saham yang di luar blue chip. Itu sebetulnya dia. Tapi ujung-ujungnya cuma satu sebetulnya, jangan serakah, ya, di mindsetnya. Jangan kalau investasi pasti saya cepat kaya. Nah, biasanya kan masuknya dari situ tuh, investasi bodong, ya. Mereka istilah kerennya kan flexing, ya, memperlihatkan bahwa kalau trading atau investasi pasti kaya. Nah, itu yang harus dihindari. Tidak seperti itu. Yang namanya investasi dari zaman dahulu kala, ya. Yang namanya investasi itu nggak ada yang instan. Kalau investasi itu bisa cepat kaya, kayaknya semua orang tidak ada yang kerja kayak gitu, ya, nggak ada yang bisnis, penting uangnya dipakai buat beli produk investasi itu, ya. Tapi kan tidak seperti itu, tetap harus investasi ada di masa yang akan datang dan butuh proses buat itu. Trading juga butuh proses buat itu, butuh belajar juga. Investasi butuh belajar dan butuh waktu buat mencapainya. Mungkin seperti itu, Bli. Kalau misal kalaupun kita melihat video-video orang yang tiba-tiba kaya karena investasi, itu juga perlu dilihat betul, ya, secara detail, karena banyak juga sekarang yang nyambung. Betul. Nah, Mas Adrian, terakhir sebelum kita menutup obrolan kita ini, apa yang bisa disampaikan Mas Adrian? Oke. Jadi sedikit saya tambahkan dari Mas Irfan tadi, ya, bahwa betul itu, ya, harus dipahami jenis-jenis investasi. Kalau mau aman, ya deposito atau obligasi. Karena saya pernah coba obligasi, memang aman sekali, bunganya juga tinggi sih, lebih tinggi daripada daripada deposito. Obligasi kan, obligasi retail ada tuh banyak di bank. Sukri, ya, kalau nggak salah, Mas Irfan, ya, Sukri retail. Kemudian sekedar info untuk Bapak, MNC Sekuritas bulan Februari atau Maret ini akan memperbaiki lagi sistem, akan ada canggih lagi, ya. Maksudnya teman-teman yang membuka akun di MNC Sekuritas itu tidak perlu lagi riset, artinya full online. Jadi apapun bank RDN-nya itu sudah bisa. Sebelumnya kan harus bank BCA, ya, Mas Irfan, sekarang tidak lagi. Nanti apapun aja itu langsung dibuatkan, jadi dalam 3 atau 4 hari. Begitu pun untuk akun syariah nanti juga sudah ada RDN-nya, bank apapun Anda tidak harus lagi BCA, langsung jadi dimanapun Anda mau buka itu langsung bisa jadi akunnya seperti itu, Mas Beli, itu informasi saja. Kemudian memang perlu edukasi, pasar modal adalah sesuatu yang perlu edukasi terus. Kemudian nanti saya dengan Mas Irfan, Pak Amin, dalam waktu dekat ini kita akan edukasi lagi, Mas Irfan. Kita sudah isi satu kampus dia ITB Nobel, ya. Dari MNC Sekuritas sudah akuisisi satu lagi, ya, dari galeri investasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan adakan seminar nasional untuk memberikan lagi edukasi, ya, kepada mereka, karena ya memang banyak yang salah kaprah, banyak yang misalnya komoditi atau forex itu
jual itu bawa nama saham. Saya sendiri selalu mengalami itu, ditawarkan padahal produknya adalah forex, komoditas seperti itu. Kecuali kripto beda. Saya sendiri main kripto seperti itu ya, tapi bukan saham. Ya. Aja sih. Tadi saya katakan. Jadi intinya jangan pakai pinjaman ya, jangan pakai pinjaman, itu dia. Saya paham. Kenapa saya katakan, karena saya setiap hari menghandle keluhan orang-orang nasabah yang pakai pinjaman. Kalau untung sih oke. Kalau rugi ini yang sudah jatuh ke tangga lagi, harus di cut loss lagi, itu dia. Kemudian belilah saham-saham yang blue chip kalau bisa ya, hanya mahal ya. Tapi ya oke, lebih bagus lagi atau yang lain. Tadi saya sudah perhatikan sektor-sektornya itu energi masih bagus. Ternyata saham-saham batu bara itu masih bagus loh, karena harga batu bara sekarang sudah 200 US dollar ya. Ton itu PTBA ada orang masih prospek. Kemudian saham-saham struktur adikarya Wika itu bisa juga, karena kalau kita hubungkan dengan ibu kota baru ya di Kalimantan, nanti mereka pasti akan terlibat. Kemudian itu khususnya saham perbankan, kalau mereka koreksi bisa Anda beli untuk mendapatkan dividennya ya. Itu aja Mas Bli dari saya. Oke, kalau misalnya kita lihat energi secara year to date-nya itu cukup signifikan ya, sekitar 12,22%. Nah, seperti yang Mas Adrian sampaikan tadi, properti juga artinya punya potensi atau punya peluang untuk bertumbuh, walaupun sejauh ini secara year to date-nya masih terkoreksi atau di zona merah sekitar minus 5,75%. Seperti itu Mas Adrian ya, Mas Irfan. Baik, terima kasih Mas Adrian, Mas Irfan. Obrolannya kali ini untuk sahabat bisnis Sulawesi, apapun investasi yang kita mau ikuti tetap harus berhati-hati, tidak mudah tergoda dengan tergiur dengan iming-iming keuntungan yang sangat besar secara instan dan lain sebagainya. Walaupun ada beberapa orang atau beberapa investor yang cukup berhasil di situ, tapi kita lihat dalam beberapa waktu kebelakang ini pasti akan ada sesuatu yang tentunya bisa saja merugikan kita atau mungkin menguntungkan kita. Tetap harus hati-hati. Sekali lagi terima kasih sahabat bisnis Sulawesi, sobat Hidayat, dan juga teman-teman dari MNC Sekuritas yang selalu menyimak obrolan kita setiap harinya. Karena kita hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat, kecuali libur ya, dari pukul 9.30 sampai sekitar pukul 10. Kecuali hari Rabu bersama Benin kita hadir di pukul 9:45 waktu Indonesia bagian tengah. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya untuk hari ini, dan berakhir pekan besok kita berjumpa kembali di hari Senin ini Mas Irfan. Terima kasih Bli, terima kasih Pak Adrian. Oke, semua.